87 dari Kabupaten Lamongan akan melaksanakan tugas praktek supervisi akademik demonstrasi kontekstual dari modul 2.3. Perkenalkan, saya Ratna Susanti sebagai observer. Saya Lala Fitria dari SDN Sogo sebagai kucing. Dan saya Eni Nurhidayah sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabar Ibu Eni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Bu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Begini Bu, sebelum melakukan coaching, saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu. Pelaksanaan coaching ini nanti saya akan amati dan nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Itu Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang terakhir sekarang Bu ya, indikator bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Kemudian pertanyaan lagi, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya Ibu. Baik, demikian dulu ya Ibu untuk pra-observasinya. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Ibu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Lala? Waalaikumsalam Bu Eni, alhamdulillah sehat. Bu Eni gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar ada hal yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi kita tidak punya banyak waktu Bu, hanya sekitar 20-30 menit saja untuk ngobrol-ngobrol ya. Terus lalu apa yang ingin disampaikan kepada saya? Jadi ya Bu, terima kasih sebelumnya. Jadi begini Bu, permasalahan ini sebenarnya permasalahan dengan rekan sejawat saya. Nah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan sama sekali. Beliaunya ini masih menggunakan metode konvensional dalam melaksanakan pembelajaran gitu. Nah, padahal perkembangan zaman ini kan sudah semakin canggih. Nah, teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru teman-teman sejawat saya ini tidak mau merubah cara pembelajarannya. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional itu, sehingga pembelajarannya kurang menarik bagi siswa gitu Bu. Berarti kalau saya simpulkan, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru dengan ini kurang variatif ya Bu? Iya betul sekali Bu, seperti itu. Jadi pembelajarannya kurang bervariasi, kemudian metode dan media dan model pembelajarannya masih model yang lama begitu Bu. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini saya ingin adanya perubahan Bu, terutama dalam menyampaikan materi di proses pembelajarannya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat dan rasakan?
Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian metode, model, atau menggunakan aplikasi menjadi lebih bervariatif, Bu. Nah, misalnya saja nih menggunakan aplikasi pembelajaran Quizzes, kemudian Google Form, Wordwall yang akan membuat slide PowerPoint untuk menyampaikan materi. Nah, dari situ nanti menurut saya itu sudah sangat bagus sekali, Bu. Nah, daripada hanya menyampaikan pembelajaran dengan cara atau model ataupun media yang masih lama gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jika pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan variasi metode, model, media, apakah sudah bisa dikatakan dalam kondisi ideal di level 10 ini? Terus untuk sekolah Ibu saat ini berada di level berapa ya, Bu? Kira-kira? Kalau dilihat dari apa yang saya amati, ya, yang saya amati selama ini masih di level 5, Bu. Nah, jadi karena di sekolah saya ini banyak sekali guru-guru senior. Nah, dan saya ingin adanya perubahan, Bu. Terus kemudian usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan bagaimana saya melakukan perubahan itu, Bu. Nah, tapi bisa dilaksanakan secara mentoring atau kegiatan pendampingan individu dari rekan sejawat, seperti itu. Berarti secara face to face ya, Bu? Iya, betul. Selain melaksanakan mentoring atau pendampingan, apakah Ibu punya strategi lain yang bisa dilaksanakan di sekolah dengan rekan-rekan guru yang bisa merasa nyaman gitu, Bu? Ya, kalau begitu nanti saya akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin bisa melakukan seperti pelatihan, seperti workshop, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariasi. Begitu. Berarti Ibu mempunyai beberapa rencana untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan Ibu ya? Iya. Dengan pendampingan, monitoring, pelatihan, workshop. Menurut Ibu, di antara beberapa rencana tersebut, manakah yang paling mudah untuk dilaksanakan? Menurut Ibu gimana? Iya, saya pikir yang lebih mudah dan paling enak untuk dilaksanakan itu adalah mentoring, Bu, karena seperti workshop itu kan memerlukan persiapan yang matang dan juga biayanya tidak sedikit begitu, Bu. Nah, kita kan juga mengundang narasumber juga gitu yang kita harus tahu kita harus menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti itu. Untuk kegiatan mentoring, apakah Ibu memerlukan support dan bantuan dari siapa saja atau bagaimana? Saya nanti akan meminta bantuan teman sejawat, terutama yang memang betul-betul memahami IT, begitu, Bu. Atau teman-teman atau teman sejawat yang sudah menggunakan IT dalam pembelajarannya, begitu. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan kerja Ibu. Terus kapan Ibu merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Secepatnya, Bu, lebih cepat lebih baik ya. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini sekitar 5 hari ke depan saya akan melakukan mentoring dan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, begitu, Bu. Bagus sekali, Bu, rencana yang Ibu lakukan. Dari percakapan kita ini tadi apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Iya, saya telah mendapatkan gambaran bagaimana nanti cara untuk supaya terjadi perubahan di sekolah. Kemudian tentunya tadi dengan cara adanya mentoring dan dibantu juga dengan teman-teman sejawat yang
kompeten di bidang IT atau yang mampu di bidang IT beserta teman-teman guru, teman sejawat yang memang sudah pernah melakukan menggunakan media yang bervariasi yang berbasis IT begitu Bu. Alhamdulillah, berarti Bu Lala sudah mempunyai gambaran bagaimana merubah pembelajaran menjadi lebih bervariasi. Oke, saya tunggu nanti ya kabar dari Bu Lala setelah melakukan mentoring tersebut. Iya, ya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya buat saya, sudah mendengarkan keluh kesah yang saya rasakan. Kemudian semoga rencana ini nanti berhasil dan bisa memberikan perubahan yang baik di sekolah kita, di sekolah saya. Sama-sama Bu Lala, jika lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan, Ibu bisa menghubungi saya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lagi dalam ngobrol masalah ini. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Ratna. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan coaching. Iya Bu, alhamdulillah sudah selesai. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi Bu tentang proses tirta, sehingga nantinya bisa melaksanakan coaching lebih baik. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 87 akan melaksanakan praktik coaching di mana sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Saya Lala Fitria dari SDN Sogo sebagai observer. Saya Ratna Susanti dari SDN Repan sebagai coach. Saya Elina Gedaya dari SDN Sogo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Lala. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga. Ini Bu, sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Ibu. Nah, nanti dalam proses coaching akan saya amati dan akan saya nilai Bu, apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coach, kemudian bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, kemudian apakah prinsip dari coaching ini akan terlaksana atau belum, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama nih buat Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ganjilian penuh Ibu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu ya. Kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan panjenengan dalam proses coaching kali ini? Saya menginginkan coach itu bisa menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah bahwasanya coach dapat menemukan langkah-langkahnya dari solusi permasalahan yang dihadapinya. Oke. Demikian dulu ya Bu pra observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching ya. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang telah diberikan. Sama-sama Bu. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Bu Ratna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Saya dengar ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan ke jenengan Bu. Tapi kita tidak punya waktu yang banyak ya Bu ya. Hanya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit untuk ngobrol-ngobrol. Lalu apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Jadi ini permasalahannya dengan rekan guru di sekolah Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Dalam materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional. Padahal perkembangan zaman semakin canggih Bu ya. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya tidak merubah cara pembelajarannya. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Berarti kalau saya simpulkan, pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu kurang variatif ya? Iya betul sekali Bu. Jadi kurang bervariatif dalam pembelajarannya, kurang variatif dalam media dan mode pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang Ibu inginkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan Bu, terutama dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat dan nanti rasakan? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian metode, model atau media pembelajarannya Bu menjadi lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan aplikasi pembelajaran BISIS, terus Google Form, atau menggunakan slide PowerPoint itu untuk menyampaikan suatu materi, sehingga bukan hanya menyampaikan materi secara metode ceramah saja. Gitu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jika pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan variasi metode, model, media, apakah sudah bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal, misalnya di level 10? Untuk sekolah Ibu, kira-kira saat ini berada di level berapa Ibu? Nah, sepertinya masih berada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya lebih banyak guru senior dan saya ingin adanya perubahan. Terus usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu masalah ini, usaha apa yang bisa saya lakukan. Tapi bisa dilaksanakan semacam mentoring atau kegiatan pendampingan individu dengan rekan guru secara face to face. Selain melaksanakan mentoring atau pendampingan, apakah Ibu punya strategi lain yang bisa dilakukan di sekolah dan rekan-rekan guru itu bisa merasa nyaman? Nah, kalau begitu nanti saya coba konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin bisa melakukan kegiatan
pelatihan, workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Ibu sudah mempunyai beberapa rencana untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan Ibu ya? Dengan pendampingan, mentoring, pelatihan, workshop. Nah, menurut Ibu, di antara beberapa rencana yang tadi sudah Ibu rencanakan itu, manakah yang paling mudah untuk dilaksanakan? Saya pikir yang lebih mudah dilaksanakan yaitu mentoring, Bu. Kalau pelatihan dan workshop pasti memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang lama, biayanya juga butuh banyak juga, Bu, dan kita harus mencari narasumber yang kompeten. Nah, untuk kegiatan mentoring, apakah Ibu memerlukan support dan bantuan? Siapa dan bagaimana? Saya nanti akan meminta bantuan dari rekan guru, Bu, yang ada di sekolah yang memang ahli bidang IT atau memang yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman kerjanya ini. Kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Secepatnya, Bu. Minggu depan insya Allah saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya, Bu, di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Wah, bagus sekali, Bu. Oh ya, dari percakapan yang tadi sudah kita obrolkan ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Saya telah mendapatkan gambaran, Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring dan dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang punya keahlian dalam pemanfaatan media pembelajaran tersebut. Syukurlah, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran bagaimana nantinya merubah pembelajaran menjadi lebih bervariatif di sekolah Ibu. Nah, saya tunggu nanti kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring. Baiklah, Bu, percakapan hari ini kita cukupi sampai di sini. Semoga rencana Ibu dengan mentoring, kolaborasi dengan rekan-rekan itu bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya, Bu. Semoga rencana ini berhasil dan bisa memberikan perubahan baik pada sekolah saya. Sama-sama, Ibu. Jika lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan, Ibu bisa menghubungi saya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan yang lebih baik. Saya tutup ya, Bu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam, Bu. Bu Ratna tadi sudah melakukan coaching dengan Gusi ya? Iya, Bu. Alhamdulillah sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Bu. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian sudah sesuai dengan prinsip coaching, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, kemudian sehingga Kuci bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan ialah lebih memahami lagi proses tirta,
sehingga nantinya dalam melakukan coaching itu saya bisa lebih baik lagi. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 87 akan melaksanakan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual pada modul 2.3. Perkenalkan, saya Eni Nur Hidayah dari SDN Soko sebagai observer. Saya Ratna Susanti dari SD Tepan sebagai coaching. Saya Lala Fitria dari SDN Surgo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam. Kabarnya baik Bu. Bagaimana dengan kabar panjenengan? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Segini Bu, sebelum melakukan coaching saya akan mendiskusikan beberapa hal dengan jenengan. Pelaksanaan coaching ini nanti akan saya amati beberapa hal dengan Ibu. Dari nilai apakah sudah cocok dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot pada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan kepada coach. Dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu yang ingin saya tanyakan kepada jenengan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin sekali coaching itu menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Demikian dulu ya Bu untuk pra-observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Iya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar ada hal yang mau disampaikan ke saya Bu ya. Iya betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik, tapi kita tidak bisa berbincang-bincang ngobrol lama Bu. Mungkin saya bisa menyediakan waktu katanya itu hanya sekitar 20 sampai 30 menit. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya persilakan Bu. Jadi gini Bu ya, permasalahannya ini terjadi di rekan sejawat dalam satu sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi saat pembelajaran. Jadi mereka masih menggunakan metode konvensional seperti pada zaman-zaman dahulu. Padahal kan sekarang sudah canggih, teknologi sudah berkembang pesat. Tapi guru-guru ini kenapa kok tidak mau berubah cara pembelajarannya, hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran ini tuh kurang menarik. Begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya simpulkan berarti pembelajaran dari rekan-rekan Ibu itu kurang variatif gitu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Kurang bervariatif, baik itu media dan modul pembelajarannya itu masih menggunakan model yang lama. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita ini saya ingin adanya perubahan.
terutama dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Ibu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu inginkan dan ingin rasakan gitu Bu? Saya ingin adanya perubahan dalam penyampaian metode, model atau media pembelajarannya. Jadi bisa lebih bervariatif gitu loh Bu. Misalnya saja kalau melihat perkembangan zaman itu bisa menggunakan Quizzes atau Google Form, atau mungkin gurunya bisa menggunakan PowerPoint dalam penyampaian materi. Jadi sehingga bisa menarik dalam proses pembelajarannya. Begitu ya Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, jika pembelajaran yang diberikan itu dengan menggunakan variasi metode, model, media, apakah sudah bisa dikatakan dalam kondisi ideal di level 10? Kemudian untuk sekolah Ibu saat ini itu kira-kira berada di level berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya kondisi sekolah saya ini masih berada di level 5 Ibu. Jadi karena tadi tidak adanya perubahan karena lebih banyak guru seniornya. Begitu ya Bu ya. Kemudian usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan itu Bu? Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan Ibu usaha apa yang bisa saya lakukan. Tapi sepertinya bisa dilakukan dengan semacam mentoring atau kegiatan pendampingan individu dengan rekan guru secara tatap muka atau face to face bergantian seperti itu. Ya. Menurut Ibu, selain mentoring dan pendampingan tadi, apakah ada strategi lain yang memungkinkan begitu Bu? Kalau begitu nanti saya coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah. Mungkin bisa melakukan kegiatan pelatihan atau workshop dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran agar menggunakan media-media yang lebih bervariatif lagi. Baik Bu, berarti Ibu sudah mempunyai beberapa rencana nih. Nah, untuk meningkatkan kompetensi panjenengan dan rekan-rekan panjenengan dalam penyampaian materi dengan pendampingan, kemudian mentoring, terus kemudian workshop. Nah, menurut Ibu di antara beberapa rencana panjenengan tadi, manakah yang paling mudah untuk dilaksanakan? Saya pikir yang paling mudah dilaksanakan itu adalah mentoring Ibu. Kalau pelatihan workshop itu pasti memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang lama pastinya. Terus yang tak kalah penting biaya. Biaya juga selain itu mencari narasumber yang berkompeten. Ya. Untuk kegiatan monitoring, apakah Ibu memerlukan support dan bantuan siapakah atau bagaimana Bu? Iya Bu, saya nantinya akan meminta bantuan rekan guru di sekolah saya, tapi mungkin meminta yang ahli IT, teman yang ahli IT. Jadi dalam penggunaan pembelajaran yang lebih bervariatif. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu merealisasikan kegiatan mentoring tersebut Bu? Secepatnya Ibu, kalau bisa ya minggu depan insya Allah saya akan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan saya di sekolah melalui kegiatan monitoring tersebut. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu. Oh ya, dari percakapan kita tadi ya, dari percakapan kita ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Baik, saya telah mendapatkan gambaran cara untuk bagaimana perubahan akan terjadi di sekolahan saya dengan adanya kegiatan mentoring dan dibantu oleh rekan guru di sekolahan saya yang memang mempunyai dan bisa memanfaatkan media pembelajaran agar bisa lebih bervariatif.
Syukurlah Ibu sudah mempunyai gambaran bagaimana merubah pembelajaran menjadi lebih variatif gitu ya Bu ya. Oke, saya tunggu nanti ya Bu kabarnya. Semoga rencana Ibu untuk monitoring dan berkolaborasi dengan teman sejawat bisa berjalan dengan baik begitu Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Semoga rencana ini nanti berhasil dan memberikan perubahan yang baik terutama di sekolah saya. Iya, sama-sama Bu. Jika lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan, Ibu bisa menghubungi saya Bu ya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Begitu ya Pak, begitu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eni. Bu Lala tadi sudah melakukan coaching ya dengan coaching. Sudah Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja ya yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching Bu dengan alur tirta, kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang coach hadapi Bu. Menurut saya sebagai observer Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta, sehingga sudah sesuai dengan prinsip coaching dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi dari alur tirta, kemudian sehingga nantinya bisa melaksanakan coaching lebih baik lagi Bu. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.